Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Wahyudi MM Mkom MTD selaku Rektor Universitas Bina Sarana Informatika. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Ibu Diah Puspitasari Mkom. Yang terhormat Bapak Suharyanto Mkom selaku Wakil Rektor 2. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Dekan Universitas Bina Sarana Informatika. Yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi Universitas Bina Sarana Informatika yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat Bapak Taufik Baidawi Mkom selaku Ketua LPPM Universitas Bina Sarana Informatika, serta Bapak Ibu dosen Universitas Bina Sarana Informatika yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang luaran kegiatan pengabdian masyarakat yang bisa Bapak Ibu laporkan nanti sebagai luaran di pengabdian masyarakat. Nah, Bapak Ibu, setiap tahun kami dari LPPM melaporkan kinerja pengabdian masyarakat yang sudah Bapak Ibu lakukan. Awalnya kami melaporkan di tahun 2016 karena memang pelaporan pertama kali dilakukan di tahun 2016. Waktu itu kami masih dalam bentuk akademi dilaporkan sampai dengan tahun 2018. Nah, kebetulan 2018 Universitas Bina Sarana Informatika sudah mengalami perubahan penyatuan ya dari akademi menjadi universitas. Tahun 2018 kita melaporkan dan alhamdulillah mendapatkan hasil predikat memuaskan untuk klaster pengabdian masyarakatnya. Nah, untuk penilaian dari kinerja Abdi Mas ini diambil dari kegiatan pengabdian masyarakat itu sendiri, kemudian juga ada penilaian dari luaran kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, untuk luaran memang paling banyak ada di publikasi media massa, karena memang waktu itu yang termudah kita lakukan adalah publikasi media massa. Kemudian tahun 2019 sudah ada publikasi jurnal 2, kemudian tahun 2020 ada 1 untuk publikasi jurnalnya, sedangkan buku ada di tahun 2020 ada 1 buku yang dihasilkan dari luaran pengabdian masyarakat. Nah, nanti mungkin apabila Bapak Ibu di tahun 2021 ada luaran pengabdian masyarakat berupa jurnal atau buku yang belum dilaporkan, nanti bisa konfirmasi ke tim PM supaya nanti ketika kita melaporkan kinerja Abdi Mas, kita bisa masukkan luaran berupa jurnal atau buku ke Simlitapmas Ristek Brin. Nah, ini beberapa jenis luaran pengabdian masyarakat yang nanti bisa Bapak Ibu hasilkan dari kegiatan PM. Ada publikasi di jurnal nasional ber-ISSN atau terakreditasi, kemudian publikasi di prosiding seminar nasional, publikasi di media massa, video kegiatan, HKI, buku, kemudian ada mitra berbadan hukum. Jadi jika Bapak Ibu ada kegiatan PM yang menghasilkan mitra berbadan hukum bisa dilaporkan juga. Lalu ada wirausaha baru, peningkatan keberdayaan mitra dan produk terstandarisasi. Nah, untuk peningkatan keberdayaan mitra nanti ada poin-poinnya lagi, nanti akan saya jelaskan. Untuk jurnal pengabdian masyarakat di BSI, di sini ada 4 jurnal yang dipublikasikan melalui LPPM Universitas Bina Sarana Informatika. Ada jurnal Abdi Mas BSI, ini sudah terakreditasi SINKA 5. Kemudian ada 3 jurnal Abdi Mas lagi, ada Abdi Teknika, kemudian Abdi Mas Ekonomi dan Bisnis, dan yang terakhir Abdi Mas Komunikasi dan Bahasa. Nah, untuk 4 jurnal ini tidak mungkin bisa menampung semua jurnal-jurnal yang Bapak Ibu akan publikasikan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat juga jurnal-jurnal pengabdian masyarakat yang lain di ajpkm.org/members. Ini adalah jurnal-jurnal pengabdian masyarakat yang sudah bergabung di Asosiasi Jurnal Pengabdian Masyarakat.
Di sini ada semua jurnal-jurnalnya, ada yang sudah terakreditasi Sinta, ada juga yang belum. Silakan nanti Bapak Ibu bisa dilihat sendiri di link AJPKM/member. Kemudian untuk kriteria penilaian dari jurnal pengabdian masyarakat, apakah itu layak dijadikan sebagai luaran atau tidak, itu ada kriterianya, yaitu artikel terbit pada jurnal pengabdian masyarakat ber-ISSN. Kemudian URL jurnal yang sudah diterbitkan dapat diakses. Kalau misalnya pada saat pelaporan dicek tidak dapat diakses, maka itu nanti dianggap tidak valid. Lalu tahun publikasi jurnal dilakukan selama periode kegiatan atau setelahnya. Jadi kalau misalnya jurnalnya terbitnya dilakukan sebelum periode kegiatan, maka dianggapnya tidak valid. Jadi misalnya Bapak Ibu melakukan pengabdian masyarakat di bulan September 2021, maka publikasi ini dianggap valid apabila dilakukan setelah bulan September 2021. Misal terbitnya di bulan November 2021 atau mungkin terbitnya tahun depan, itu masih dianggap layak atau valid. Tapi apabila publikasi jurnalnya dilakukan di misalnya bulan Maret 2021, maka ini kan dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, hal ini menyebabkan dianggap tidak valid. Jadi nanti Bapak Ibu perlu perhatikan untuk penerbitan jurnalnya, pastikan terbit setelah kegiatan pengabdian masyarakat. Kemudian untuk substansinya, untuk substansi artikel juga harus sesuai dengan topik pengabdian masyarakat. Jadi tema dari jurnal yang Bapak Ibu terbitkan harus sesuai dengan tema atau judul pengabdian masyarakat ini. Lalu luaran berikutnya ada berupa prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat. Di sini sudah ada beberapa prosiding yang saya jadikan sebagai contoh. Ada prosiding PKN CSR, kemudian ada prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Masyarakat, prosiding Senam, Seminar Nasional Abdimas, kemudian ada prosiding Senantias. Nah, ini prosiding ini mungkin nanti bisa Bapak Ibu ikuti di tahun berikutnya dijadikan sebagai luaran pengabdian masyarakat. Untuk kriteria kelayakan dari prosiding seminar nasional ada 4. Yang pertama, cover, daftar isi, dan artikel di prosiding ini harus bisa diakses dan juga URL-nya harus bisa diakses. Jadi nanti sebagai buktinya, kalau luaran Bapak Ibu berada di prosiding harus mencantumkan cover, daftar isi, artikel, kemudian juga mencantumkan URL-nya. Lalu prosiding harus ber-ISBN. Tahun pelaksanaan seminar harus sesuai dengan periode pelaksanaan. Kemudian untuk substansi artikel juga harus sesuai dengan topik pengabdian masyarakat. Luaran berikutnya ada publikasi di media cetak atau elektronik. Jadi setelah Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, sebaiknya langsung dibuatkan publikasi media massanya, karena biasanya untuk media massa cetak atau elektronik ini mengharapkan tulisan atau beritanya itu bersifat up to date. Nah, apabila Bapak Ibu bisa menerbitkan di media massa online, misalnya seperti ini ya di Radar Jakarta. Ini saya dulu pernah menerbitkan di Radar Jakarta. Ini juga minta beritanya itu dalam waktu 24 jam. Misalnya pelaksanaannya dilakukan hari ini tanggal 21 Oktober, maka maksimal pengiriman artikelnya itu adalah tanggal 22 Oktober. Kalau bisa malah dilakukan pada hari yang sama. Dan ini langsung diterbitkan. Kemudian ada juga yang melakukan publikasi di harian terbit, Republika, kemudian Aksi Kata. Nah, sebaiknya Bapak Ibu ketika melakukan publikasi media massa, ini publikasinya di media massa resmi, bukan dilakukan di blog. Karena kalau di blog kan kita upload sendiri biasanya, kita punya akun, lalu kita upload. Nah, ini ketika kami melaporkan di kinerja Simlitapnas Ristek BRIN, waktu itu pernah ada yang luarannya berupa blog itu dianggap tidak valid karena harus publikasi di media massa resmi.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu sebaiknya untuk luaran berupa publikasi media massa bisa dilakukan di media massa resmi yang ada redaksinya. Jadi bukan Bapak Ibu sendiri yang mempublikasikan. Nah, untuk kriteria kelayakan publikasi media massa, artikel terbit pada media massa resmi, bisa media massa cetak atau elektronik. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang luarannya berupa buku, yang bisa diintegrasikan untuk pembelajaran, bisa nanti bukunya diterbitkan dengan menggunakan ISBN. Lalu ada book chapter untuk kelayakannya, ini juga hampir sama dengan buku, harus ada ISBN atau diterbitkan oleh penerbit bereputasi. Isi book chapter harus sesuai dengan substansi pengabdian, tahun terbit sesuai dengan periode pelaksanaan, dan jika bukunya berupa elektronik, URL-nya harus dapat diakses. Nah, book chapter ini biasanya isinya berupa kumpulan-kumpulan dari artikel. Nah, contohnya seperti ini ya Bapak Ibu, ini ada book chapter yang saya download contohnya. Jadi nanti ketika pengajuan harus ada cover, lalu kemudian lembar kedua dari book chapter, lalu ada lembar hak cipta atau copyright, kata pengantar, daftar isi, kemudian kumpulan-kumpulan artikelnya atau isi-isi dari artikelnya yang dikumpulkan jadi satu. Nah, di sini ada beberapa artikel yang dimasukkan. Nah, biasanya artikel-artikel ini harus saling berkaitan, yaitu temanya tentang adaptasi dan mitigasi bencana misalnya. Kemudian untuk luaran berupa wirausaha baru yang harus dilampirkan atau dianggap layak itu adalah usahanya telah berjalan. Jadi usaha mitra ini sudah berjalan, kemudian bisa dilengkapi dengan dokumen profil wirausaha baru, ada nama wirausahanya, alamat wirausahanya atau alamat mitranya, kemudian bidang usahanya apa, nama usahanya, nama produknya jika ada, merek produknya jika ada, dan juga omsetnya jika ada. Untuk peningkatan keberdayaan mitra, ada beberapa yang bisa Bapak Ibu laporkan atau dijadikan luaran. Misalnya pengetahuan mitra meningkat, maka nanti Bapak Ibu harus mendeskripsikan hasil uji atau pengetahuan sebelum dan sesudah kegiatan. Jadi harus bisa dijelaskan sebelum kegiatan dan setelah kegiatan itu pengetahuan mitranya seperti apa dan berapa persen peningkatannya. Nah, ini bisa juga melampirkan dokumen evaluasi sesuai dengan substansi kegiatan. Kemudian kesehatan mitra meningkat. Bapak Ibu bisa mendeskripsikan peningkatan kesehatan sebelum dan sesudah kegiatan. Dan juga dengan melampirkan dokumen substansi sesuai dengan substansi kegiatannya. Lalu keterampilan mitra meningkat, ini juga Bapak Ibu harus mendeskripsikan hasil uji keterampilan mitra sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian masyarakat, dilampirkan juga dokumen evaluasinya sebelum dan sesudah kegiatan. Kemudian kalau misalnya mitranya berupa mitra produktif, bisa juga luarannya berupa pendapatan mitra meningkat. Ini juga harus menjelaskan peningkatan pendapatannya sebelum dan sesudah kegiatan disertai dengan dokumennya. Lalu untuk pelayanan mitra meningkat, nah ini juga Bapak Ibu harus menjelaskan peningkatan pelayanan mitra sebelum dan sesudah kegiatan. Lalu kualitas produk meningkat, ini juga kalau yang berupa mitra produktif, bisa dijelaskan peningkatan kualitas produknya sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian. Jumlah produk meningkat, ini juga harus dideskripsikan peningkatan jumlah produknya sebelum dan sesudah pengabdian. Lalu jenis produk mitra meningkat, ini juga harus dideskripsikan peningkatan jenis produknya sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, semua ini tentunya harus melengkapi dengan dokumen evaluasi sesuai dengan substansi kegiatannya. Nah, yang terakhir untuk peningkatan keberdayaan mitra, ada kapasitas produksi mitra meningkat, kemudian produk tersertifikasi, produk terstandarisasi. Nah, untuk produk tersertifikasi ini juga harus melengkapi deskripsi produk yang tersertifikasi beserta sertifikat produknya. Nah, ini bisa saja sertifikat produknya dikeluarkan misalnya oleh Badan
BSN, Badan Standarisasi Nasional, misalnya berupa ISO dan lain-lain. Kemudian ada produk terstandarisasi, ada deskripsi produk yang terstandarisasi dan juga dokumen standarisasi produknya. Ini juga bisa dikeluarkan oleh BSN, biasanya berupa label SNI atau Standar Nasional Indonesia. Kemudian yang terakhir ada unit usaha berbadan hukum. Ini juga dideskripsikan unit usahanya dan juga dokumen keputusan hukumnya. Nah, demikian Bapak Ibu pemaparan untuk luaran pengabdian masyarakat. Mudah-mudahan bisa diterima. Nanti Bapak Ibu bisa pilih saja untuk luarannya supaya bisa meningkatkan kinerja Abdimas Universitas Bina Karana Informatika, dan mudah-mudahan nanti klasternya bisa meningkat menjadi klaster sangat bagus. Demikian pemaparan dari saya.